never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Ganda putra Indonesia, Leo Rolicarnando Daniel Martin kalah dari Lu Qingyao Yang Pohan dengan skor 11-21, 21-16, 13-21 di babak pertama Korea Open 2023. Pertarungan Leo Daniel versus Lu yang berlangsung sengit di awal game pertama. Kedua ganda bergantian memegang keunggulan. Lu yang sempat memimpin 6-4 lalu berlanjut ke 8-7. Leo Daniel lalu berhasil berbalik memimpin 9-8 dan berlanjut ke 10-9. Lu yang lalu berbalik memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, situasi pertandingan berubah. Lu yang tampil makin impresif sedangkan Leo Daniel justru kehilangan ritme permainan. Sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Leo Daniel lalu membuat mereka tertinggal 6 poin pada kedudukan 11-17. Keunggulan Lu yang dalam adu drive lalu mengantar mereka memperlebar selisih poin menjadi 18-11. Pukulan Lu yang dinyatakan masuk dan pengembalian Leo Daniel yang keluar membuat ganda Taiwan tersebut meraih game point di angka 20-11. Lu yang langsung memaksimalkan kesempatan pertama dengan baik, 21-11 untuk mereka. Memasuki game kedua, Leo Daniel bisa keluar dari jeratan penampilan buruk di akhir game pertama. Walaupun sempat kehilangan 2 angka di awal, Leo Daniel lalu bisa berbalik memimpin 5-3 dan menutup interval dengan skor 11-7. Penampilan Leo Daniel makin ciamik selepas interval. Leo Daniel bisa memimpin 7 angka pada kedudukan 16-9. Lu yang sempat memberi perlawanan sengit dan mendekat hingga hanya tertinggal 2 poin di kedudukan 15-17 dan berlanjut menjadi 16-18. Namun kemudian Leo Daniel bisa menutup game kedua dengan skor 21-16 usai merebut 3 poin beruntun. Memasuki game penentuan, Leo Daniel mencatat start yang buruk dan tertinggal 7 poin pada kedudukan 29. Leo Daniel berusaha mengejar namun mereka tertinggal 6 poin, 5-11 di saat interval. Selepas interval, alur permainan belum berubah. Lu yang masih bisa menguasai keadaan dengan baik. Mereka bahkan menciptakan selisih 11 angka pada kedudukan 18-7. Leo Daniel lalu menunjukkan kengototan untuk mengejar dan sukses meraih 4 poin beruntun yang membuat skor menjadi 11-18. Indonesia resmi mengirimkan 9 wakilnya ke turnamen bulu tangkis Korea Open 2023. Mengingat bergengsinya ajang ini, PBSI mengirimkan atlet terbaik untuk berburu gelar juara seperti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan Gregoria Mariska Tunjung. Fajar Rian bertekad naik podium pertama di ajang ini setelah tampil kurang maksimal di Malaysia Masters, Singapore Open dan terakhir Indonesia Open 2023. Di Korea Open tahun lalu, ganda putra nomor 1 ranking BWF tersebut hanya menjadi runner-up usai dikalahkan wakil tuan rumah, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Di sisi lain, wakil Indonesia di Korea Open 2023 sudah mulai mencoba lapangan. Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan baru saja menyelesaikan latihan terakhir sebelum pertandingan pertama dimulai besok. Latihan berlangsung selama 60 menit. Menurut Grego, lapangan kali ini benar-benar butuh konsentrasi tinggi karena angin cukup kencang. Lalu, cahaya juga minim, tapi dia berharap hal itu sudah normal pada hari pertandingan. Ini pertama kali saya main di kota Yeosu dan dibandingkan lapangan pertandingan yang lain relatif lebih kecil venue-nya, ujar Gregoria. Karakteristiknya sedikit berangin jadi tadi coba benar-benar adaptasi agar tidak terpengaruh dengan kondisi itu. Selain itu, saya merasa cahaya di lapangannya tidak merata, imbuhnya. Di pinggir-pinggir itu agak gelap tapi mungkin besok sudah lebih merata saat pertandingan, jelas tunggal putri itu. Juara Spain Masters 2023 itu menegaskan mau mencari hasil maksimal di turnamen kali ini. Oleh karenanya, faktor mental benar-benar disiapkan. Ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan secara resmi tidak berpartisipasi di ajang Korea Open 2023 pada 18 hingga 23 Juli nanti. Keduanya sudah tidak terdaftar di laman resmi BWF. Teda Diaz dilaporkan menarik diri dari turnamen BWF World Tour Super 500 itu sejak 2 pekan lalu. Pada drawing awal, mereka seharusnya berhadapan dengan sesama wakil Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana di babak 32 besar.
Namun, dalam informasi terbaru BWF, sudah tidak ada nama Ahsan Hendra. Posisi keduanya digantikan oleh wakil Korea Selatan, Jin Yang Sung. Ahsan Hendra dilaporkan memilih fokus pada dua turnamen berikutnya yakni Japan Open 2023 pada 25 hingga 30 Juli dan Australia Open pada 1 hingga 6 Agustus mendatang. Pasangan ini sebelumnya tampil di ajang Kanada Open awal bulan ini. Tapi, Teda Diaz terhenti di babak perempat final. Setelah beberapa pemain ditarik mundur jelang mundur, kini hanya ada 9 pebulu tangkis Indonesia yang dipastikan mundur ke Korea Selatan untuk mengikuti turnamen ini. Melansir dari akun PBSI di Twitter, putra ganda dipastikan menurunkan 4 wakil terbaiknya. Salah satunya pasangan nomor 1 ranking BWF, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Fajar Rian mengusung tekad meraih gelar juara di ajang ini setelah tampil kurang maksimal di Malaysia Masters, Singapore Open dan terakhir Indonesia Open 2023. Sedangkan di Korea Open edisi tahun lalu, putra ganda peringkat 1 BWF tersebut hanya puas menjadi runner-up usai mengalahkan wakil tuan rumah Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Saya dan Rian berharap bisa melebihi permintaan tahun lalu, kami bisa keluar sebagai runner-up. Tidak mudah tapi semoga kami akan memberikan langkah demi langkah yang terbaik, ujar Fajar Alfian dalam keterangan resmi PBSI. Selain Fajar, Rian, sektor ganda putra juga akan diperkuat Leo Roli Carnando, Daniel Martin, Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri dan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan. Dari sektor tunggal putri, Indonesia akan diwakili oleh 2 pemain yakni Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusumawardani. Gregoria Mariska Tunjung yang menjuarai Spain Masters pada April lalu ingin mendapat hasil maksimal di turnamen kali ini. Sehingga Gregoria pun mempersiapkan diri baik dari segi fisik maupun mental. Dari fisik, puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik. Paling mau lebih menyiapkan di luar itu seperti mentalnya, kata Gregoria. Indonesia resmi mengirimkan 9 wakilnya ke turnamen bulu tangkis Korea Open 2023, termasuk Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan Gregoria Mariska Tunjung. Turnamen bulu tangkis Super 500 bertajuk Korea Open 2023 akan dilangsungkan pekan ini, tepatnya di Yeosu, Korea Selatan, mulai 18 hingga 23 Juli 2023. Mengingat bergengsinya ajang ini, Indonesia ikut mengirimkan wakilnya untuk berburu gelar juara dan merajuk posisi terbaik di ranking BWF. Sebagai tuan rumah, Indonesia hanya kebagian 1 gelar juara Badminton Asia Championships 2023 melalui tunggal putri Mutiara Ayu Puspitasari. Bintang muda tunggal putri Indonesia itu menyabet gelar juara usai di final yang berlangsung Minggu, 16 Juli 2023, sukses mengalahkan Kim Min-ji dari Korea Selatan dengan skor akhir 21-11, 21-17. Meski hanya menyegel 1 gelar juara, namun capaian Mutiara Ayu Puspitasari ini mampu mencetak sejarah mentereng. Pasalnya Mutiara Ayu Puspitasari kini mencatatkan namanya sebagai tunggal putri Indonesia pertama yang mampu menyabet medali emas Badminton Asia Championships atau kejuaraan Asia Junior. Dirunut dari sejarahnya, sejak pertama kali digelar pada 1997, tunggal putri Indonesia memang belum ada yang sanggup menyabet medali emas kejuaraan Asia Junior. Sebelum Mutiara Ayu Puspitasari, ada Gregoria Mariska yang menyabet perak kejuaraan Asia Junior 2016 usai di final dikalahkan Chen Yufei dari Cina. Rekornya, dilampaui Mutiara Ayu Puspitasari yang sukses menyabet emas kejuaraan Asia Junior. Gregoria Mariska pun memberikan ucapan selamat. Melalui Instagram story-nya, Gregoria Mariska Tunjung memberikan ucapan selamat untuk Mutiara Ayu Puspitasari yang baru meraih emas kejuaraan Asia Junior 2023. Selamat Mut, tulis Gregoria Mariska sembari menandai Instagram Mutiara Ayu dan merepost unggahan PBSI. Gregoria Mariska pastinya ikut senang ada juniornya yang bisa menyamai bahkan melampaui pencapaiannya menyabet medali Badminton Asia Championships. Karena seperti diketahui jika sejak beberapa waktu terakhir, tunggal putri Indonesia memang menjadi sektor yang dibilang cukup lesu soal regenerasi pemainnya. Tunggal putri Indonesia sangat sulit untuk bisa bersaing di papan atas ranking BWF, alih-alih menggapai gelar juara turnamen. Namun sejak musim kemarin, ditandai dengan meroketnya ranking BWF, Gregoria Mariska menembus top 8, seolah menghadirkan secercah harapan bagi kebangkitan tunggal putri Indonesia.
Kini saat Gregoria Mariska meroket karirnya, Mutiara Ayu Puspitasari seolah ikut memperpanjang rekor apik tunggal putri Indonesia akhir-akhir ini.